kota-kota besar termasuk di kota Surabaya. Sekarang ini banyak remaja di luar sana yang menjadi sasaran empuk para pengedar dan pengguna narkoba, yang dipicu sebagai faktor dari tekanan teman sebaya dan tekanan dari lingkungan keluarga. Nah, di sini adalah manfaat teoritisnya adalah memperdalam pemahaman motif yang membuat pengenalan narkoba pada remaja, khususnya pengaruh dari lingkungan dan pengaruh dari pergaulan remaja sekarang. Manfaat praktisnya bagi lembaga rehabilitasi Plato Foundation adalah untuk mengembangkan program yang lebih fokus ke sosial atau pemulihan remaja yang menjadi lebih efisiensi bagi BNN Kota Surabaya untuk memberikan pemahaman adanya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, sehingga BNN ini dapat meningkatkan sosialisasi terhadap kampus-kampus atau sekolah, yang dimana BNN ini lebih memperbanyak kolaborasi terhadap kampus dan sekolah agar memperkuat kinerja antar BNN dan tempat rehabilitasi Plato Foundation. Adalah teori fenomenologi yang dikemukakan oleh Alfred Stuff. Inti pemikirannya adalah bagaimana memahami atau tindakan sosial pada perilaku orang atau orang lain pada masa lalu dan masa yang akan datang. Di sini teori fenomenologi Alfred Stuff terdapat motif sebab, yaitu motif yang menjadi latar belakang atau pengalaman masa lalu yang akan datang. Tindakan ini dilakukan untuk mengganti tindakan ini yang dipengaruhi oleh kejadian yang sudah dialami sebelumnya. Izin menjawab, Bapak. Alasan saya memilih di tempat rehabilitasi Plato Foundation ini karena hasil dari observasi pertama saya, ternyata di situ banyak sekali dan lebih bervariasi orang yang menggunakan narkoba. Di situ saya tertarik nih buat meneliti di tempat Plato Foundation tersebut. Dari judul kamu ini, apa sih yang ingin kamu dapatkan, apa sih yang ingin kamu jawaban dari judul ini, dan apa ekspektasi kamu ketika kamu turun lapangan dan beberapa informasi itu menjawab impianmu? Apa yang kamu ingin dapatkan dari judulmu itu? Dari penelitian saya ingin jawaban dari subjek atau pengguna itu yang saya sampai sekarang bertanya-tanya nih tentang remaja sekarang yang banyak menggunakan di umur kita itu. Banyak yang saya tanyakan tentang remaja ini tadi, kenapa sih kok menggunakan narkoba? Padahal kan kita mencari ilmu kan bisa mencari ilmu, atau mungkin lebih cari pengalaman, atau lebih mencari pengalaman atau melakukan hal-hal yang positif. Kenapa sih kok harus memakai itu? Apa alasan mereka? Atau mungkin kan di situ terdapat motif, tujuan, sama sebab. Nah, itu nanti saya tanya melalui motif pengguna ini tadi, mempunyai sebab apa, tujuan apa mereka itu menggunakan narkoba itu tadi. Silakan teman-teman, satu pertanyaan lagi. Hujan ini? Iya. Suaranya keras supaya terdengar.
kan di situ kan terdapat sosialisasi atau seminar di setiap harinya. Di situ saya berpikir nih untuk mengisi di sosialisasi seminar di rehabilitasi tersebut buat pemahaman para pengguna ini tidak menggunakan atau berhenti dari narkoba. Kalau bisa dibangun. Memberikan kritik serta saran untuk proposal penelitian saudari Dea Naiza kepada Bapak Dr. Sugeng Haryanto MSI selaku penguji pertama, dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Selamat ya Mbak Dea, sudah sampai pada tahap ujian proposal. Proposalnya tentang motif sosial penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, dicoba dipahami melalui perspektif fenomenologi. Anda mengambil lokasi penelitian di lembaga rehabilitasi atau foundation Kota Surabaya. Dilihat rumusan masalah ya. Bagaimana motif remaja penyala apa ini? Ya ini salah ini juga salah ngetek juga ya. Coba dijelaskan ini rumusan masalahnya. Baik Bapak, saya jelaskan dari rumusan masalah saya bagaimana motif remaja itu menyalahgunakan narkoba untuk direhabilitasi di suatu kondisi. Bagaimana sih motif remaja ini menyalahgunakan narkoba sehingga mereka ini masuk di rehabilitasi suatu kondisi. Motif remaja ini kan terdapat motif sedap atau motif hilang. Dan di situ saya ingin memperdalam dari motif remaja ini, dan ingin menggali apa sih tujuan mereka dan sebab mereka itu untuk menggunakan narkoba ini. Ya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah presentasi Dian Mirzatul terkait dengan proposalnya, sehingga selamat kepada Dian Mirzatul. Sebuah tahapan dalam proses penyelesaian S1 di sosiologi sudah dijalani. Senyum dong. Sekarang adalah apa yang sebetulnya dilihat oleh dia dengan tempat atau lokasi penelitian itu. Maksudnya sebenarnya yang dilihat dia apa? Yang menarik untuk diteliti itu? Saya melihat terdapat di situ banyak varian orang yang menggunakan narkoba. Ya, di situ terdapat saya membedakan dari kegiatan lembaga rehabilitasi foundation sama tempat rehabilitasi yang di pusatnya, yaitu rehabilitasi Orbit. Apa namanya? Di pusatnya yaitu ada di Orbit, rehabilitasi Orbit. Orbit dengan Plato itu bedanya apa? Beda. Kalau Orbit itu udah di pusatnya, namun ini di bawahnya Orbit. Oke. Orbit itu di mana tempatnya? Di ini Margarejo. Oh, Margarejo. Oke.
Ini semacam cabangnya atau unitnya dari Orbit? Itunya bawahnya bukan cabang. Bawahannya. Ya, bawahannya. Oke, terus lanjut. Di situ saya membedakan dari kegiatan lebih banyak dan lebih padat di Plato Foundation daripada yang dapat di pusat. Gimana? Terakhir? Dari perbedaan kegiatannya itu lebih banyak dan lebih sosialisasi, dan itu lebih kayak lebih banyak daripada yang di tempat lembaga. Jadi sekarang itu bukan Plato atau Orbitnya ya, tapi kan dari judulmu motif sosial penyalahgunaan narkoba. Nah, ini kan kalau penyalahgunaan narkoba itu kan sudah biasa ya. Kemudian juga di situ kemudian ada kamu tekankan motif sosial, dan di situ adalah sudah banyak penelitian terdahulu. Nah, selanjutnya di Amerika kan melihat ada sesuatu yang belum ditulis oleh penelitian terdahulu. Nah, apa yang kamu ingin teliti itu gitu loh? Fenomenanya. Dari fenomenanya sendiri itu adalah yang dimana yang di luar sana itu banyak anak remaja yang menggunakan. Di mana? Di kota Surabaya, Pak. Oh, kamu bukan di Platonya ya, di kota Surabayanya ya? Di Platonya maksudnya. Enggak, gini, dirimu mau meneliti di kota Surabaya atau spesial di Plato saja? Fokusnya di Platonya saja. Lah, sekarang fenomenanya apa yang terjadi di Plato? Di Plato yang saya ambil dari observasi pertama itu terdapat banyaknya anak remaja ini yang masuk di tempat rehabilitasi tadi. Itu kan biasa, sudah di penelitian terdahulu kan sudah ditulis. Dari fenomenanya yaitu anak remaja ini banyak yang menggunakan atau mencoba-coba narkoba. Dari situ saya tertarik membuat memperdalam penelitian tersebut. Sekali lagi dia, apa bedanya penelitian dia dengan yang tadi ada beberapa penelitian terdahulu yang sebetulnya fenomenanya sama kan begitu? Apa bedanya fenomenanya dia dengan penelitian sebelumnya itu? Bedanya itu terdapat perbedaannya di yang berdiri penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja seperti sosiologi hukum yang ditulis Muhammad Iqbal ini, dia menggunakan teori sosiologi hukum. Jarang konsultasi itu jangan direkomendasikan untuk maju ujian. Jelas kok hasilnya itu tergambar di dalam proposal itu. Jadi biar juga adil gitu loh. Mahasiswa saya itu. Terima kasih Pak Sugeng. Lalu untuk Pak Agus, selaku penguji 2, apakah proposal skripsi dari saudari Dianiza ini dapat dilanjutkan? Ya, tolong dia segera merevisi apa yang menjadi catatan tadi, sehingga nanti sebelum turun total itu betul-betul bisa memahami apa yang menjadi gagasannya, sehingga nanti pada waktu turun aman-aman saja, dan nanti waktu skripsinya, laporan, sidang hasil itu kemudian semuanya bisa dipahami. Oke ya, lanjut.